Apalagi sekarang Newcastle nih, Eddie Howe nih punya karakter yang unik juga aku lihat nih, dia kayak Iya, mainnya dia nih. iya. Dia tahu kapan harus bermain defensif yang betul-betul Mm-mm. pragmatis sekali, dia nggak mau peduli. Tapi Iya, pas lawan yang tim setara dengan dia menang dia. iya. Kemarin yang lawan Arsenal itu kan seri kosong Itu kosong betul-betul itu itu salah pertandingan. satu football heritage juga itu. Itu dia. Yang lucu itu adalah si Eddie Howe ini komplain karena Hmm. katanya eh, terlalu sering, terlalu banyak klub yang wasting time, bla bla Hmm. bla gitu kan. Komplainnya kayak gitu. Dia sendiri nggak sadar kalau dia itu tim yang paling sering wasting time. Itu salah satu anu ini dari pelatih juga lah. Apa dia melemparkan isu hal yang dilakukan sendiri. Secara psikologi itu mengganggu tim lawan tuh kan. Iya, itu Ngapain dia. komen begitu kan? Aku masih ingat banget itu pas Newcastle lawan Liverpool, mereka ngulur-ngulur waktu, akhirnya menang menang juga Liverpool di Bukannya detik-detik seri terakhir yang malah. itu ya? Bukannya seri itu ya? Menang tuh Oh, Liverpool tuh. menang, iya benar. Iya, Yang benar. seri itu lawan MU, kayak Yang gitu seri lawan juga MU. kayak Iya, mainnya. iya, 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 iya. Oh iya benar. Ini Eddie Howe gak pikir-pikir juga kalau ngomong. Tapi kalau dilihat kan, ya ini kita nyebrang ke Newcastle lah. Heeh. Eh Eddie Howe ini kan hitungannya kelas pelatihnya masih ya tier B, tier C lah kan sebenarnya kan. Heeh, heeh. Yang aku nggak nyangka tuh dia bisa menyalurkan apa yang dia inginkan ke pemain-pemain Newcastle sekarang. Walaupun Heeh, sebenarnya nggak yang bintang-bintang banget di situ, tapi heeh. ini salah satu sinyal bagus sih di kompetisi Premier League. Eh, Siapa tahu di akhir musim ini Newcastle bisa main di kompetisi Eropa kan salah satu anu sih hal yang baru. Iya, dan Ronaldo di Champions League lagi itu. Grand plan-nya itu sebenarnya. Ya, mungkin selain dari yang eh, ya cocokologi yang ke Newcastle dia bisa jadi memang ada benarnya seperti yang pernah juga kita ini rencana dari Arab untuk mempromosikan dia Piala Dunia ya. 2030 kan. Iya, 2030. Mm-mm. Iya, iya. Itu Setidaknya dari yang penyambutan Ronaldo kemarin tuh heeh. ya seberapa persen belahan bumi itu udah melihat gimana atmosfer dari fanatisme supporter Asia dan khususnya di Arab kan. Iya, iya. Iya, dan itu juga eh, nggak tahu ya masih relevan sama enggak dengan eh, peluang Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Karena kamu tahu tentang jalur yang mau dibuat di Arab Saudi yang penuh tembok kaca yang kayak futuristik gitu, yang di Hmm. sepanjang gurun. Kamu tahu yang itu yang Hmm. itunya rancangan ternyata sudah mulai dikerjakan setahun ini. Hmm. Dan yang nggak tahu itu relevan atau enggak gitu. Cuma aku terkait Piala Dunia ya 2030. Kenapa belum ada ini ya, belum ada gaungnya ya pengundian Sudah pengumumannya masuk gitu. nama calonnya, Nama calonnya sudah ada, sudah ada. tapi kan kalau dipikir-pikir dulu kan Qatar 2000 berapa itu? Eh 2012 dia sudah dia. 2012 sudah resmi jadi tuan rumah kan. Hmm. Hmm. Kalau misalnya dipikir dengan eh, durasi waktu yang sekarang, sisa waktunya tinggal 8 tahun gitu loh. 7 tahun lah Hmm. max. Dan sampai sekarang masih masih masuk tahap calon gitu. Itu kayaknya Hmm. kayak ada yang missing gitu loh. Mungkin masih ada Hmm. lobby-lobby Iya lobby-lobby. bisa jadi. Mm-mm. Kemungkinan besar sih itu bakalan mulai ini pada saat kualifikasi 2026 dimulai ya, kualifikasi Piala Dunia. Kan Hmm. kayaknya mulai tahun Tahun akhir dep tahun ini tahun atau ini tahun depan itu tahun sudah depan kayaknya, tahun depan kayaknya. sudah mulai kan. Jadi Mm-mm. kemungkinan besar sih eh aku ngelihat Arab Saudi punya peluang besar ya. Karena kalau misalnya kita lihatlah dulu orang kan yang beranggapannya kok nggak mungkin lah negara Asia setelah Qatar kemudian habis itu nggak lama ada lagi negara Asia gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau pemilihan Piala Dunia kayaknya sekarang itu lebih ke melihat
siapa yang pasar. paling siap untuk menyiapkan infrastruktur sih? Iya. Arab Saudi apa kurangnya dia uang nggak ada serinya dia Mm-mm, kan? mm-mm, mm-mm, Dia mungkin mm-mm. bakalan bikin lebih megah lagi dibanding Bisa Qatar jadi, malah. bisa jadi, iya, iya. Jadi kemungkinan besar sih nanti tergantung dengan siapa presiden FIFA berikutnya kemungkinan Hmm, besar kan. Kalau mm-mm. misalnya orang setelah Giovanni Infantino bisa yang secara anu dekat dengan orang-orang yang punya uang kayak eh, pengusaha minyak begitu ya kayaknya bakalan Arab Lebih Saudi sih. lebih mudah ininya, lebih gampang uang Iya. pelicinnya lebih ini. Kalau dibandingkan Qatar, Arab Saudi itu lebih di atas Qatar lagi gitu. Iya, Qatar tuh cuman kecil loh ininya. Saking saking kecilnya Qatar di mata Arab Saudi itu kan pernah bersama beberapa negara Liga Arab lainnya itu kan memboikot memboikot jalur penerbangan Qatar itu. Mereka Hmm. Qatar Air itu nggak boleh melintas di Semenanjung Arab atau mana gitu, tahun tahun Hmm. berapa itu saking powerfulnya Arab Saudi. Bahkan ya jurnalis itu Khashoggi aja mati kok digituin aja. Tapi aku berharap sih eh, Arab Saudi jadi anu tuh Sama. supaya supaya lebih dekatkan siapa tahu nanti karena eh, aku masih terngiang-ngiang dengan momen Piala final Piala Dunia kemarin Mm-mm. orang-orang yang bisa membawa atau menonton di final itu kan Mm. menyaksikan kemeriahannya itu kemudian drama yang terjadi Mm-mm. nggak semua orang bisa menikmati yang seperti itu kan. Mm. Mm-mm. Ya nanti juga yang diuntungkan dari perhelatan Piala Dunia Arab Saudi kalau jadi adalah ini pengusaha-pengusaha tour and travel umroh itu. Jadi nanti paket Iya ya, umroh sekaligus paket nonton Piala Dunia. memanfaatkan nano ya. Iya. So, review yang kemarin, review midweek. eh Satu pertandingan yang paling menarik di midweek kemarin itu apakah pertandingan Liverpool yang kalah atau United yang menang meyakinkan 3-0? Atau pertandingan tadi subuh Chelsea Manchester City? Sebenarnya berkesinambungan ya, karena Hmm. hasil Arsenal Newcastle itu Ah itu kan juga sih. berpengaruh juga ke United kan. Iya itu pertandingan 0-0 tapi anjir itu pertandingan enggak kalah. Terus pertandingan tadi subuh Chelsea City juga iya berpengaruh juga ke Arsenal gitu. Jadi Mm-mm. hasilnya memang cukup mengejutkan di bagi Arsenal ya, karena nggak menyangka juga mereka akhirnya pertama kalinya musim ini gagal mencetak gol di Emirates Stadium kan. Emirates. Iya. eh Kemudian United bisa win streak tiga, tiga match berturut Tanpa di kebobolan Premier League tanpa kebobolan. Dan pertandingan dan tadi subuh, dan pertandingan lawan Bournemouth kemarin itu untuk yang pertama kalinya empat backnya United itu main sejak tahun 2019. Jadi Luke boleh. Shaw, Lindelof, Maguire, Aaron Wan-Bissaka itu terakhir kali main bareng empat itu 2019. Iya. Karena itu back for ininya Ole kan, Iya, andalannya iya, Ole tuh. iya, iya, Mau apapun yang terjadi nggak tergoyahkan tuh empat orang iya, tuh. iya. Sama yang apa Dan tadi? Lanjutin yang Chelsea City. Chelsea City sebenarnya memang awalnya aku pribadi kan ini main di Stamford Bridge, semoga lah Graham Potter Mengeluarkan ada magicnya. ya kan, Mm-mm, minimal misalnya hasil imbang itu sudah menguntungkan United dan Arsenal sebenarnya, tapi mm-mm. ternyata masih tetap Man City masih unggul 1-0. Satu hal yang agak tidak tidak lazim di pertandingan itu, bisa-bisanya Haaland nggak nggolin gitu. Iya, yang ngegolin Riyad Mahrez. Iya, jadi walaupun sebenarnya di atas kertas ini bakalan City yang menang gitu, tapi Mm-mm, nggak nggak berarti juga bukan Haaland yang nggak ngegolin gitu, karena kalau ngelihat mm-mm. kok bisa juga ternyata Haaland nggak ngegolin Iya, gitu kan. iya. Uh-uh. Tapi ini jadi salah satu pertandingan yang membuktikan kayak ampas banget nih sekarang Chelsea ini, karena
apa ya, awal-awal kan sebenarnya Graham Potter di Chelsea itu memberikan satu perubahan yang kayak yang sempat dilakukan di Brighton gitu kan, Mm-mm, pemilihan formasi yang tidak terlalu kaku gitu kan, sangat mm-mm, fleksibel dia menghadapi pada saat menghadapi tim tertentu gitu. Tapi ini jadi mm-mm, salah satu batu sandungan untuk Chelsea sendiri karena kayak nggak punya pakem yang pasti mm. gitu. Kapan udah berapa pertandingan masih masih kayak berubah-berubah terus nih Iya. karena kita sudah pernah bahas kalau dia melakukan itu di Brighton itu cocok-cocok aja dia selalu berubah formasinya. Mm-mm, Tapi kalau di mm-mm. Chelsea untuk bersaing di Big Four atau Big Six kayaknya nggak cocok cara Iya. kayak gitu kan. Mm-mm. Karena pemain Chelsea itu mau kita mau membandingkan kualitas individual dengan pemain Brighton, ya pemain Brighton jelas bisa dibilang di bawahnya Chelsea, dan itu yang membuat Graham Potter harus memutar otak untuk Iya. menyeimbangkan antar lini. Kalau di Chelsea sendiri kan sudah top level tuh pemainnya. Jadi Hmm. ya memang ya makanya ini anomali juga Chelsea ini. Tapi lebih anomali mana sama Liverpool? Liverpool nih apa ya? Dia kayak meniru mau coba berevolusi seperti United musim-musim terakhir ini. Hmm, Bedanya, bedanya Liverpool itu walaupun hasil akhirnya eh apa ya? Kalau nggak imbang kalah, hmm, permainannya itu masih tetap mereka masih mendominasi permainan gitu kan. hmm. Aku masih apa ya? Masih penasaran kira-kira Darwin Núñez ini mau diberikan kesempatan Sampai kapan? sampai kapan gitu kan? Hmm, Karena hmm, kalau dilihat dari segi cara dia bermain, dia punya apa ya agresivitas seperti mirip Luis Suarez. ya. Jadi Luis Suarez itu dulu di zaman dia eh, 2 musim terakhir di Liverpool, gimana pun posisi bola berapa sudut ke arah gawang ditendang itu selalu gol. Hmm. Kebalikannya Eh, Nunez. Nunes ini dia hanya punya niatan seperti Suarez itu, Suarez ya. tapi tapi nggak ada Tapi hasil akhirnya klinikalnya itu gitu. iya. Iya, jadi apa ya? eh Mungkin dia masih terlalu apa ya? Belum bisa membiasakan bermain di Liga Inggris itu yang pertama. Yang kedua, dia masih belum punya ketenangan dan kepercayaan diri kan, Hmm. Nunes ini. Tapi kayaknya sih ini bakalan fasenya hampir sama seperti eh Leicester City itu sempat di awal musim tuh di zona degradasi tuh. Hmm, hmm, Kemudian hmm, sekarang sudah mulai merangkak di klasemen tengah dia dengan Brendan Rodgers. hmm, Mungkin kalau misalnya nanti ternyata Liverpool masih belum bisa menemukan apa kemenangan yang beruntun seperti yang biasa mereka raih, bisa jadi nih salah satu faktor penanda kalau misalnya eh, Van Dijk, hmm, hmm, Muhammad Salah, hmm, inilah musim musim hmm, hmm, musim akhirnya di Liverpool karena Van Dijk pas kemarin lawan lawan apa dia Brentford, lawan hmm. Brentford itu cuman satu babak aja dia main kemudian ditarik walaupun dibilang katanya cedera tapi kayaknya Cedera. nggak ada tanda-tanda cedera Iya, sebenarnya. iya, ndak Cuman ada karena cedera. gayanya dia yang selalu kalau ada penyerang yang menghadap ke dia, dia selalu nunggu gitu kan, mundur Hmm, terus kan. Memang itu ya hmm, gayanya kan. Pada hmm, hmm, saat tim lawan tidak berhasil mencetak gol, itu salah satu keunggulan dia menjadi hmm, salah hmm. satu defender terbaik gitu. Tapi pada saat kebobolan itu bakalan jadi kayak Maguire gitu kan. Iya, iya. Pada saat ketemu tim yang psikis mainnya, yang Hmm. psikisnya tinggi, terus speednya juga tinggi. Mbeumo itu Hmm. coba aja ketemu sama Van Dijk itu dihajar habis-habisan kemarin itu. Terus bahkan eh, Van Dijk yang bisa dibilang aerial ability-nya tinggi gitu, Hmm. nggak bisa mengantisipasi cornernya Brentford dan golnya Hmm. Brentford meskipun dianulir itu kan sama sebenarnya skemanya kan, Hmm. tapi nggak belajar gitu loh. Ya memang eh, Van Dijk salah, ya memang sudah saatnya Liverpool peremajaan skuad sih.
Nah, yang menarik sebenarnya Cody Gakpo. Hmm. Eh, aku ngelihat, aku nggak tahu ya pandanganmu nanti bagaimana ya. Mhm. Dengan Gakpo bisa berhasil didatangkan ke Anfield kan, yang jadi pemberitaan itu ada dua. Yang pertama, kalau mereka untuk membackup atas absennya Luis Diaz dan nanti untuk menggantikan misalnya Muhammad Salah kalau sudah nggak perform lagi. Mhm. Kemudian yang kedua, ini menjadi salah satu bukti eh, MU itu jadi selalu dikacangin tuh di setiap proses transfer gitu. Hmm. Yang kedua ini satu hal yang menarik bagiku, ini jangan-jangan sebenarnya Gakpo nggak dibutuh-butuhin banget, cuman hanya ingin mengalahkan transfer race dengan United gitu. Mhm. Cuman kalau misalnya menurutmu gimana? Apakah memang Gakpo ini memang yang dibutuhkan Liverpool dengan melihat dari performanya sekarang? Karena sebenarnya kalau di penyerangan apa ya? Yang kurang itu kan di finishingnya sebenarnya. Iya. Kalau dari progresi permainan masih selalu mendominasi kok sebenarnya Liverpool kan. Mhm. Mhm. Kalau aku melihat dari kacamata sebagai fans United ya, ini Liverpool Hmm. nggak mau kalah aja sama United, takut kehilangan, Takut. takut 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 kalah saing di musim berikutnya gitu. Tapi Hmm. bisa jadi juga faktor menuanya Mohamed Salah itu jadi Hmm. faktor X dari Jurgen Klopp. Cuma dari sekian banyak nama, kenapa harus Cody Gakpo gitu? Apakah memang Hmm. Cody Gakpo ini karena dari beberapa kali pertandingan di Piala Dunia itu kan Gakpo pernah Hmm. jadi striker tunggal, pernah jadi Hmm. winger juga kan, dia bisa main di Hmm. nomor 10 juga gitu. Jadi Hmm. kita nggak tahu posisi naturalnya Cody Gakpo ini sebenarnya apa yang mau dimaksimalkan sama Jurgen Klopp itu apa yang potensi yang Hmm. dilihat Jurgen Klopp sama Gakpo itu sebenarnya di posisi mana gitu. Kalau memang beneran untuk Mohamed Salah ya berarti musim depan itu adalah dua ya beberapa musim ke depan itu berarti Gakpo, Hmm. Nunez sama Luis Diaz. Hmm. Dengan tiga komposisi pemain ini bisa diperkirakan Gakpo nggak akan main di nomor 9. Iya ya. Berarti Hmm. peluangnya si Nunez yang nomor 9 dan Luis Diaz dan Hmm. Gakpo yang jadi winger gitu. Nah, itu mungkin Hmm. yang menjadi alasan kenapa Jurgen Klopp menyabotase Gakpo dari United. Nggak tahu Tapi disabotase atau tidak ya. ya itu dia disabotase atau tidak karena yang kencang soal Gakpo ke United itu sebenarnya fans United kan. Iya. Karena faktor Erik ten Hag orang Belanda, Cody Gakpo Hmm. PSV Eindhoven. Jadi Hmm. dibikinlah cocok logi seberapa Apalagi di kredib. PSV ada Van Nistelrooy kan. Iya, nah itu dia seberapa kredibel, seberapa akurat informasi itu ya kita nggak tahu sebenarnya behind the scene-nya Hmm. seperti apa. Lagi-lagi nih kita karena Hmm. kayaknya review ini sudah review tadi ini sudah lewat aja kita masuk ke segmen transfer karena kebetulan kita sudah Hmm. membahas transfer. United kan masih butuh striker nih. Hmm. Siapa yang apakah United menurutmu di bursa transfer Januari ini akan mendatangkan striker? Karena Dubravka dipanggil kembali ke Newcastle dan Jack Butland katanya akhirnya ke United setelah 10 tahun. Karena kan Jadi Stock City ya. di 2011-12 itu kan Sir Alex pernah mau ngambil dia kan. Iya. Akhirnya Jack Butland setelah 10 tahun Erik ten Hag berhasil menyelesaikan misinya Sir Alex Ferguson. Kalau misalnya ngelihat dari segi kebutuhan sekarang ya sebenarnya eh, yang paling yang dibutuhkan tuh kan memang di lini penyerangan ya, di Mm-mm. yang apa striker murni lah yang bisa Mm-mm. percuma menciptakan banyak peluang tapi nggak ada yang bisa finishing gitu kan. Karena Mm-mm. dari ada beberapa statistik kayaknya MU yang paling nomor satu sekarang create chances paling tinggi di Mm-mm. Eropa, tapi Mm-mm. paling
nomor Paling lemah sekian yang penyelesaian untuk akhir. finishing gitu Iya, kan. iya. Iya. Jadi kalau dari seliweran nama sebenarnya ya masih, kalau aku pribadi masih Victor Osimhen yang paling sesuai dengan untuk menyelesaikan untuk solusi itu sebenarnya kan. Karena yang bikin sakit kepala itu pas muncul tuh nama Vincent Abu Bakar kan. What? Jadi What? jadi ini ini hampir sama skenario seperti eh, Igalo nih didatangkan nih untuk Oh, sementara iya. waktu kan. Aku lupa loh Abu ada Bakar kan pernah nggak itu. mungkin dia misalnya nih Ronaldo main di sayap kan. Abu Bakar sama posisi dengan Ronaldo di Iya, Al iya, Nassr iya. Iya, iya, gitu kan. iya. Jadi Mm-mm. pasti ada yang dikorbankan Mm. di Al Nassr. Jadi kalau dari nama-nama sejauh ini ya nggak mungkin lagi nanti si Anu dinaikkan lagi namanya. Siapa yang di Bolonya? Arnaud Taufik. Jadi aku sih berharap sih dengan adanya Ten Hag ini ada ada Bruno Fernandes kedua yang bisa memberikan impact ke United Di bulan di Januari. pembelian transfer musim dingin gitu kan. Mm, 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 Dan mm. dari nama-nama sekarang yang striker top di Eropa ya kayaknya ya Victor Osimhen yang paling bisa gitu. Aku Nama masih Giroud itu sempat naik loh. dan nggak usah aneh-aneh United itu Giroud nggak usah aneh-aneh. Aku yang eh, mangkel sama pemberitaan media itu ya. Mm, Maksudnya dalam hal transfernya United striker. mm. Aku udah nge-tweet loh. Kalau misalnya United mau ngambil striker jangka pendek, ambillah itu Alexander Mitrovic. Oh, ya bisa sih. Iya kan? Mm, Iya iya. kan? Jangka pendek Alexander Mitrovic itu sudah proven. Mm, Jelas iya. loh itu mainnya seperti apa pemain Serbia yang satu Mm. itu gitu. Kalau misalnya cuma butuh gol, pasanglah itu Mitrovic depan. Iya, iya, iya. Ya kan? Mitrovic. Alexander Mitrovic. Jangan sampai Callum Wilson yang dibajak dari Newcastle. Mm. Bisa. Tapi nggak tahu ya, aku nggak tahu masih ada harapan nggak ya United itu bisa Apa? ah, ada proses transfer yang terulang lagi seperti zamannya Van Persie gitu. Masih. Gabjes Misalnya nih nanti. Harry Kane gitu kan. Gabjes nanti. Aduh. Masih ada. Aku eh, tapi jujur ya. Kamu merasa Ten Hag ini memberi aura positif nggak di United? Sudah pasti sih. Aku ngelihatnya salah salah satu yang paling kentara tuh di semua misalnya yang paling kelihatan pas di matchnya Bournemouth kemarin itu. Hmm. Bruno itu Bruno itu akhirnya seperti kayak makin membuktikan dia bisa dia bisa mengisi semua posisi di belakang striker, mau Hmm. di sayap kanan, kiri atau nomor 10 atau mungkin Ya. sejajar dengan yang striker gitu kan di formasi Hmm. 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu. Hmm. Eh yang sekarang kelihatan itu semua pemain itu kayak mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama di 11 pemain di lapangan. Beda Hmm. dengan yang dulu kayaknya kalau nggak Bruno sentris ya Ronaldo sentris gitu kan. Hmm. Dan yang paling signifikan sebenarnya yang pelan-pelan dirubah itu sadar nggak kalau misalnya dari zamannya kita menonton Fred McTominay, Hmm. sekarang Casemiro Eriksen. Iya, Itu gap yang kayaknya itu kan memang perubahan itu nggak langsung dilakukan kan. iya. Awal-awal Ten Hag kan masih menggunakan McTominay kan, masih Ah, menggunakan Fred juga. ah. Tapi pelan-pelan gitu kan. Akhirnya Hmm. sekarang ya di double double nomor 6 di United itu Casemiro sama Eriksen itu salah Hmm. satu kayaknya menurutku Hmm. yang jadi pembeda saat ini karena di 3 match Liga Inggris terakhir United yang tanpa kebobolan dan menang terus ini eh,
permainan United itu nggak yang sebagus itu dengan hasilnya. Dan ini salah satu yang kalau misalnya orang lupa, zamannya Sir Alex pun kayak gitu Kayak dulu gitu, kan. iya, iya, iya. Menang 1-0 atau menang berapa kosong pun Mm-mm, permainan biasa-biasa aja gitu. mm-mm. Jadi kalau misalnya dengan adanya Ten Hag ini, caranya dia sih beda dengan Pep Guardiola kayaknya. Kalau Pep Guardiola tuh kapan dia datang ke Munchen, ke City, langsung tuh kayak yang ngegas tuh kan. Mm-mm, Kalau mm-mm. Ten Iya, Hag tuh betul, kayak betul. pelan-pelan, mungkin ini salah satu karena sudah kronis banget ini penyakit kan di United kan. Harus pelan-pelan gitu kan. Iya, Kalau dari iya. pandanganmu memang gimana? Kenapa nanya Iya, gitu? itu, iya, aku sepakat sama itu karena kita ingat banget tuh awal-awal pas Casemiro dibeli, terus nggak Iya. dimainkan, terus dimainkannya Hmm. di 15 menit terakhir, 10 menit terakhir, Hmm. terus fans fans United tantrum di sosial media, dibeli Hmm. mahal tapi nggak Iya. dimainkan gitu kan. Tapi Dipanas-panasin tim sebelah kan. habis itu setelah itu perlahan di Casemiro diintegrasikan di tengah gitu dan Hmm. posisi ya Fred McTominay tergusur secara perlahan gitu. Hmm. Dan aku kita mungkin patut berterima kasih sih sama sama Sporting Director dan CEO United sekarang ya bisa membajak Casemiro dengan harga 70 Hmm. juta pounds dan kontribusi Casemiro kemarin aku lihat heat mapnya Casemiro lawan Hmm. Bournemouth itu hampir semua sisi lapangan itu udah dijelajahi sama dia. Oh iya iya. Iya iya. Dan ya Casemiro bukan pemain yang stylish, nggak neko-neko, rambutnya juga Hmm. gitu-gitu aja, nggak aneh-aneh gitu kan, tapi bisa menjaga menjaga keseimbangan antar lini itu Hmm. sebuah sebuah transfer yang jitu banget sih. Dan satu lagi keputusan United mengambil Eriksen gratis sama Hmm. Eric Ramsey yang set piece spesialis itu Hmm. memang kayaknya itu yang betul-betul Akhirnya dibutuh mulai akhirnya kelihatan kan. iya. Iya, musim ini kayaknya kita zamannya oleh Ragnik, Luis van Gaal itu jarang banget tuh ngeliat gol dari sepak pojok, set Iya, piece gitu kan. iya, itu kan kan ada tuh di podcast kita yang di episode berapa awal-awal pas Erikson itu Hmm. salah satu alasan kenapa United beli Erikson karena set piece mereka itu lemah dan Erikson itu Hmm. punya kemampuan untuk delivery bola-bola mati yang Hmm. nggak semua pemain bisa. Dan aku jujur jujur aja ini kayaknya musim ini setiap kali United ada set piece aku semua Hmm. masuk nih, masuk nih, masuk. Iya ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat juga dari anu ya, siapa yang menerima, dari nama-nama yang di starting itu kayaknya masih, beda kayak zamannya dulu di Chelsea Mourinho. Itu Mm, kalau udah sepak pojok, entah Jokol yang ngambil atau mm, siapa gitu, mm, adanya John Terry, Ricardo Cavallo gitu kan, dua dua pemain itu di kotak penalti lawan tuh kayak bola pasti udah ke mereka tuh, dan mereka mm, memang punya mm, capability untuk cetak gol kondisi seperti itu gitu. mm, mm. Dan satu hal lain tentang Ten Hag ini yang aku nggak tahu ya ini apakah memang Hmm. Ten Hagnya sudah melihat sejak awal atau gimana pada saat Luke Shaw dipasang sebagai left center back dan Hmm. berhasil. Aku sampai bingung loh. Nggak tahu juga kok bisa dia aneh ya, eh, punya punya opsi itu gitu, karena Iya. itu salah satu, kayak dalam tanda kutip mempermalukan, Maguire Maguire, dengan Lindelof gitu. Lindelof, iya, Mereka iya. berdua ada di bangku cadangan, Iya, yang dipasang yang Luke Shaw. dipasang tuh Luke Shaw gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi fisik, sebenarnya Luke Shaw bukan yang, back yang Mm-mm, punya fisik yang anu gitu kan. mm-mm, Tapi, jadinya ini salah satu ini ya, salah satu, keuntungan yang akhirnya mungkin pelan-pelan dipetik sama Ten Hag. Semua pemain bisa 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 mendengar. memerankan posisi yang Mm, berbeda gitu kan. Jadi mm-mm, pada saat ada kondisi tertentu yang entah dari pemainnya kurang perform atau ada case terkait disiplin dan lain-lain, mm. pemain yang ada itu bisa mengakomodir dari kekosongan itu gitu. Jadi Yes.
jadi kayaknya kalau misalnya pun nanti di transfer Januari ini United nggak bisa membeli siapa-siapa, kemungkinan besar itu bisa terjadi. Karena Hmm, itu bisa jadi opsi Ten Hag gitu kan. iya. Kalau Mm-mm. misalnya dari pemain yang ini nggak bisa, kemungkinan besar dia bakalan menarik dari tim youth kan. Mm-mm, Jadi mm. dia sudah di kontraknya dia juga katanya kan sudah perjanjiannya dia boleh mengambil alih Youth tim team. mudanya MU gitu kan. Dan Mm-mm. kemungkinan besar kalau misalnya pun memang mentok nih di transfer musim dingin ini, ya opsi itu bakalan yang diambil sama Ten Hag kayaknya. Iya. Eh, dan itu tadi yang kamu bilang ketika ada pemain indisipliner dan segala macam itu juga aku kemarin ada baca berita artikel tentang Luke Shaw itu. Hmm. Eh, kalau katanya begini, Luke Shaw itu karakternya outspoken, dia bicara apa adanya gitu kan. Dan Hmm. pada saat ketika Luke Shaw ngomong tentang tim kepada media itu artinya dia Hmm. sedang dalam kondisi terbaiknya gitu. Dan Hmm. ketika Luke Shaw ngomong tentang kasus indisiplinernya Rashford yang ketiduran, Hmm. oh, orang kok ketiduran, ketiduran terus dia ngomong ya ini keputusan manajer dan kita harus siap dengan semua pemain harus siap dengan itu. Dan Hmm. Rashford menjawab hal tersebut dengan gol dan Hmm. nggak ada dendam atau gimana No gitu kan, hard feeling ya. no hard feelings gitu kan, dan semua pemain mendengar gitu. Ini artinya memang Ten Hag Hmm. punya pendekatan yang akhirnya masuk di 20 berapa pemain kecuali Ronaldo. Iya, iya. Bisa jadi juga selain dari Ten Hag tuh kehadiran Steve McLaren tuh ada sosok apa ya, yang orang tua yang bisa didengarkan sama pemain kan. Aku Jadi curiga McLaren itu yang nampol-nampolin pemain loh. kan kalau dari physically misalnya kita lihat tuh kayak mirip-mirip Ferguson kan. Iya, iya, Apa iya, iya. eh, Perawakannya, bukan perawakannya. iya Iya, perawakannya kan. iya. Yang aku bingung, McPillen tuh kenapa masih di MU ya? Hah? Masih kah? Masih kah dia? Nggak tahu. Sudah enggak. Oh, sudah enggak? Sudah enggak dia. Oh, sudah enggak. Oke, oke, oke. Darren Fletcher yang masih. Cuman bedanya sekarang katanya Fletcher itu sudah ada diberikan tugas khusus Aha. dan yang berbeda dengan sebelumnya pas zamannya Oh, waktu oleh itu kan dia bagian apa direktur gitu kan? ya wakil sport director. Ya, 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 ya. Eh, aku satu transfer lagi yang musim Januari, musim dingin ini. Enzo Hmm. Fernandez 105 juta pounds ke Chelsea. Wow. Ya kalau United nggak tahu butuh apa enggak ya. Karena Ah, dari sekarang ini ya di tengah itu dengan kalau tapi ini kalau kita bicara kondisi fit ya. mm, Selama misalnya masih ada Casemiro, Erikson, kemudian mm, ada Bruno Fernandes gitu. mm. Ya backup McTominay dan Fred itu kayaknya sudah cukup Sudah karena cukup. kalau kalau misalnya Enzo Fernandez masuk siapa yang mau digeser Dikorbankan. gitu. Iya, iya, iya. Apalagi momentumnya lagi bagus nih kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau di lini tengah kayaknya di United itu mungkin kalaupun misalnya ada pembelian bukan yang seperti Enzo Fernandez yang punya harga tinggi karena Mm, nggak mungkin seharga semahal itu mau di mm, setengah musim nanti ke depan ini mau di bangku cadangin. Jangan sampai nanti auto downgrade dia nanti kan pas di mm. cadangan kan. Betul, betul. Nah, kalau misalnya dia Enzo Fernandez jadi ke Chelsea kemungkinan besar ini memang kebutuhan di Chelsea karena si siapa namanya? Jorginho, Jorginho itu mm, kayak sudah apa ya? habis. Kayak iya nggak ada lagi terupas-terupas yang kayak dulu Iya, dilakukan. iya. Mungkin, mungkin Graham Potter punya niat menduetkan Mateo Kovacic dengan Enzo Hmm. Fernandez. Tadi, oh iya, katanya pemain yang dari awal musim kemarin kuharapkan masuk ke MU, terus Hmm? kita sempat ngomong dia akan pindah ke Liverpool, terus sekarang katanya dia mau ke MU. Siapa? Ruben Onsu.
Marcus Rashford nggak suka sama dia tuh. Iya, iya Dia kan sih. udah dibalasnya selebrasinya kan. Iya, iya yang gini. Pas lawan Wolves itu kan ya Iya. diingatnya itu pas Iya. yang Ruben Neves ngegolin dibalasnya Mm-mm. kayak gitu kan. Gini. Nggak tahu ya. Eh Semoga sih dengan performa United yang sekarang ini secara tidak langsung bisa ada jadi ada daya tarik lagi buat pemain untuk Hmm. bergabung ke United di samping dari berapapun jumlah transfernya gitu kan. Iya, iya. Kalau Ruben Neves misalnya datang nih ke United, Mhm. ya mungkin faktor si Van de Beek cedera mungkin bisa Oh jadi itu iya. menjadi salah satu alasan gitu kan. Iya. Karena ya Van de Beek ini kayak sial juga dia pas lagi sudah Mm-mm. akhirnya dia dimulai Dimulai dimainkan dimainkan malah starter cedera lagi. Mm-mm. malah cedera gitu. Jadi Nangis kemarin kan? iya kemungkinan besar sih ya kalau misalnya ada yang datang ya harus siap sih ya bersaing dengan Casemiro dengan Erikson. Mm-mm. Nggak tahu Erikson itu sebenarnya di kontrak berapa lama ya? Apa cuma 1 tahun doang apa gimana ya? Enggak 3 tahun kayaknya kalau nggak salah itu. Ya kemungkinan besar kalau misalnya untuk supaya menghadapi musim ini yang cukup padat jadwalnya Mm. ya, Mm-mm. ya hanya itu aja mungkin jadi alasannya. Iya. Kita lupa satu nama loh yang di United, Hmm. Jadon Sancho. Yang aku bikin penasaran ya dengan Eh, Jadon Sancho ini, eh. yang keterangannya. Jadi kalau kita buka di live score Mm-mm. itu kan ada susunan pemain, kemudian daftar cadangan, kemudian list pemain yang cedera atau kena suspend gitu Suspend, kan. iya. Mm-mm. Di pertandingan Bournemouth kemarin ada 3 yang tidak bisa bermain itu Phil Jones keterangannya Mm. knock, Mm-mm. Axel Tuanzebe knock, Mm-mm. Jadon Sancho keterangannya unknown sickness. Bisa-bisanya ada penyakit yang tidak diketahui kan? Ini salah satu apa ya? Gimana ya? Eh, Penyakit memang kenapa nih pemain gitu. Jadi Sakit mental dia, kena mental. eh, ya bisa semoga aja sih dengan performa kondisi kondisi tim yang sekarang lagi stabil ini eh pada saat nanti Jadon Sancho sudah bisa balik ke tim itu langsung langsung klop tuh dengan kondisi tim karena memang psikologi semua lagi bagus gitu kan. Jadi Mm. harapannya sih nanti dengan adanya balik Sancho ini jadi kayak secara tidak langsung jadi transfer musim dingin. Ini transfer musim dingin. Aku kemarin dengar Chen dari ini. Ini siapa? Chen-nya Stratford End. We don't like Rooney. Bukan, We bukan, don't care bukan. about Bukan, Rooney. bukan, 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 bukan Apa? yang itu. Viva Garnacho. Oh, udah ganti Udah ya, ganti, ya. udah ganti. Tapi dibalas sama sama yang away, yang bagian lainnya. Ada yang Viva Ronaldo juga setelah itu. Kayak gitu Kurang ya. ajar. Ih. Ah. Tapi chance yang Ronaldo itu keren juga loh yang anu. Yang mana? We don't care about Rooney, Rooney don't care about me. Enggak, aku nggak dengar itu. Iya itu sekarang yang jadi anu. All we care is MUFC. Oh, ya, 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 ya. Habis itu disambung lah Viva Garnacho. Iya, Viva Ya Garnacho. kan? Ini Kok bisa-bisa banternya tuh aja? ke Oh, mantan legend loh, ke mantan pemain loh, ke legendnya mm-mm, loh banternya. mm-mm, mm-mm, Itu mm-mm. jarang-jarang Kali tuh banternya ke legend. benternya ke legend. Ada. Ya tapi legendnya sendiri gagal penalti kok gimana pas pas final. Ah, oh, aku baru baca ini. Ternyata Hmm. Chelsea habis merekrut Benoit Badiashile. L- Dari 5 tahun, Monaco ya. 7 tahun kontrak, iya. Hmm. Back back muda ternyata 7 tahun Iya, loh. salah satu anu kan yang dari namanya dia kemudian dari nilai transfernya sekitar 35-40 Mm-mm, juta kan mm-mm, yang jadi nilai jualnya itu kan katanya dia menjadi salah satu nggak tahu satu-satunya pemain atau dari sedikit pemain yang bisa
mencapai caps di tingkat klub itu di atas 100 100 appearance, ya, 100 penampilan. 135. Nah, untuk ukuran pemain yang lahir di tahun 2000 Dua, kan, 2000-an kan. mm. Cuman ya dia main di Liga Prancis kayaknya kalau misalnya Iya. lu cari yang mana juga banyak itu sekarang tuh yang kayak Iya, gitu tuh. iya, iya. Toko Ekambi juga main di Liga Prancis itu. Itu ternyata pembelian kelimanya Chelsea. Satu, dua, tiga. Hmm. Iya, Fofana, pembelian kelimanya hmm. Chelsea setelah Carne Chukwuemeka, Hmm. Fofana, Kukurea, Cesare Cesadei, sama Datro Fofana. Hmm. Pemain muda kelima yang dibeli dengan harga 35 juta. Wow. Kita lihat aja seberapa bisa dia duet sama si siapa tuh? Bali-Bali. Koulibaly. Hmm. Ya mau dikemanakan tuh Wesley Fofana kan? Iya, Wesley Fofana Leicester ya. Ya, iya. Iya, Thiago iya, Silva iya. masih bagus juga. Iya.